Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengulas suatu topik, yaitu dinamika hukum Islam di Indonesia. Menurut saya topik ini menarik untuk kita bahas, karena Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas muslim, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari pemahaman dan juga pengamalan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini merupakan negara yang menganut sistem hukum yang majemuk, yang plural, yang jamak. Jadi bukan menganut sistem hukum yang tunggal. Maka sistem hukum Indonesia ini disebutkan oleh pakar adalah sebuah sistem hukum yang unik. Uniknya karena tidak bersifat tunggal, karena ada berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini. Artinya sistem hukum berlaku di Indonesia ini sifatnya campuran. Sistem hukum di Indonesia ini ada 3. Yang pertama adalah hukum Islam, kemudian ada hukum adat dan juga hukum kolonial. Jadi ketiga hukum tersebut itu berlaku secara bersamaan di Indonesia ini. Jadi sehingga kita dapat menemukan berbagai peraturan yang itu muatannya terkadang hukum Islam, terkadang juga itu hukum adat, terkadang adalah hukum kolonial. Salah satu contohnya misalkan KUHP. KUHP itu sebagaimana kita tahu bahwa dia merupakan hukum warisan kolonial yang sampai saat ini masih berlaku walaupun terdapat beberapa perubahan. Artinya orang Indonesia juga sudah berupaya untuk merevisi beberapa hal dari KUHP ini yang dianggap tidak layak ataupun tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Hukum Islam sendiri jadi dia terus bertransformasi dari waktu ke waktu. Dari sebelumnya dia bukan hukum formal, tetapi merupakan hukum informal yang diamalkan oleh masyarakat, tapi kemudian dia bertransformasi menjadi hukum formal ataupun hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Nah, jadi di sini dapat kita lihat beberapa produk undang-undang yang itu merupakan berbasis kepada hukum Islam. Misalkan seperti undang-undang perkawinan, kemudian undang-undang perbankan syariah, kemudian ada undang-undang wakaf, haji, dan lain sebagainya. Itu merupakan hukum Islam yang sudah bertransformasi menjadi hukum positif, dan otomatis dia berlaku secara
legal formal dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat harus melaksanakan undang-undang tersebut, mematuhi undang-undang tersebut, dan bila melanggar dari ketentuan itu, maka masyarakat bisa saja diberikan sanksi oleh pemerintah. Nah, inilah perbedaan antara hukum Islam yang sifatnya fikih dengan hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Kalau hukum Islam yang bersifat fikih itu diamalkan oleh masyarakat berdasarkan keimanan dan kepercayaan. Karena dia seorang muslim, kemudian Islam ini memiliki ajaran, termasuk salah satunya adalah hukum, maka dia mengamalkan hukum tersebut itu atas dasar keimanan dan kepercayaan. Sedangkan hukum positif ini, adapun hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif, di samping diamalkan dengan berlandaskan kepercayaan dan keimanan, tetapi juga ini ada amaran ataupun perintah dari negara untuk mengamalkan peraturan tersebut. Nah, jadi hukum Islam di Indonesia ini sudah bertransformasi sedemikian rupa, sudah banyak, artinya sudah banyak hukum Islam yang kemudian menjadi hukum positif, walaupun masih ada, bahkan masih banyak di antara hukum Islam yang seharusnya dijadikan sebagai hukum positif ataupun dibuat statusnya menjadi lebih kuat, seperti kompilasi hukum Islam yang selama ini hanya bersifat impres, itu instruksi presiden. Jadi seharusnya KHI itu bisa menjadi undang-undang. Jadi KHI itu ada 3 buku, ya, terdiri dari 3 buku. Yang pertama yaitu tentang perkawinan, kemudian tentang warisan, dan juga tentang perwakafan. Nah, jadi seandainya KHI ini menjadi undang-undang, maka sudah bertambah lagi hukum Islam yang menjadi hukum positif, dan ini menjadi sebuah kemenangan yang luar biasa bagi umat Islam. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena ketika hukum Islam ini sudah menjadi hukum resmi negara, maka negara sudah hadir mengaturnya, hadir mengawasinya, dan juga hadir untuk memberi dukungan anggaran dalam pelaksanaan hukum tersebut. Maka otomatis pelaksanaan hukum Islam ini akan menjadi lebih efektif bagi masyarakat dan akan sangat membantu umat Islam. Artinya pelaksanaan hukum tersebut sudah memiliki semacam fasilitas dari negara. Maka pelaksanaannya otomatis akan menjadi lebih baik, lebih lancar gitu. Nah, jadi demikianlah sekilas bagaimana tentang dinamika hukum Islam di Indonesia. Jadi dari sejak munculnya, dia kemudian bertransformasi sedemikian rupa menjadi hukum positif dengan berkat perjuangan dari berbagai pihak, ormas Islam maupun politikus Muslim yang ada di DPR. Mereka lah yang memperjuangkan bagaimana hukum fikih ini ataupun hukum Islam ini dapat menjadi hukum resmi negara.
Ke depan masih banyak juga PR yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Jadi untuk terus memperjuangkan hukum-hukum fikih ini supaya menjadi hukum positif. Jadi dengan demikian itu akan menimbulkan sebuah kedamaian, kemudian akan menimbulkan sebuah adanya kelancaran dalam pelaksanaan hukum Islam itu tanpa lagi terbentur ini akan dilarang oleh negara, ataupun bukan dilarang tetapi tidak mendapat dukungan oleh negara. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang maka itu sudah mendapat dukungan dari negara, dan dalam pelaksanaannya itu akan relatif lancar, tidak ada hambatan. Baik, demikian saja sekilas tentang dinamika hukum Islam di Indonesia. Saya juga nanti akan membahas lanjutan dari topik ini pada kesempatan yang lain, karena terkait dinamika hukum Islam di Indonesia ini merupakan suatu topik yang cukup luas. Jadi tidak cukup hanya dengan satu kali pembahasan. Ini hanya pembahasan secara umum saja. Kemudian nanti pada waktu yang lain saya akan membahas lebih rinci dan lebih spesifik tentang topik ini. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.